Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam samila sama diriyati wa janna syadda salihin salam. Khususan ila mu'alif hadal kitab Abdus Salam As-Sulami. Assalamualaikum ba'ana wa umatina jatina salna syadna syahina. Khususan ila ma'atina laskiya malang talabiti wa asanti wa alibai. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 12. Bait terakhir ya. Paragraf terakhir. Arabi'u tayang keempat. Iku ma barang yuftiru yang gawe buka sapa man alai ngatasi ma. Etika puasa kemarin ada 6. Yang pertama menjaga lisan. Yang kedua mengatakan ana shaimun kalau diajak makan. Kemudian yang ketiga adalah berdoa ketika berbuka. Nah sekarang yang keempat. Apa yang kita pakai buka? Etika dalam puasa begini, kalau kita berbuka puasa ada beberapa hal yang kita bisa perhatikan. Wa utai ma yuftiru alaihi iku rutobun. Rutob. Yang baik kalau berbuka itu pakai rutob. Rutob itu kurma muda ya. Kurma muda. Yang biasanya harganya cukup mahal. Kalau nggak salah sekitar 200 sekilo. Yo kalau gak no rutob yo gak rutob gak apa-apa. Kalau bisa rutob kurma muda. Kalau enggak rutob apa autamrun atau kurma biasa itu yang sudah matang. Ternyata lebih bagus rutob daripada kurma biasa. Kalau rutob itu kalau mangga apa ya? Mangga muda ya. Mangga muda. Nah, kalau tamrun itu mangga yang sudah matang. Kurma enggak ada, tapi kalau kurma banyak sekarang ya. Zaman kalau saat kecil dulu pengen kurma itu harus ke Ampel. Nah sekarang enggak. Kurma, kalau enggak ada kurma, enggak ada rutab apa aumaun utawa air, enggak kolak. Terus apalah biasanya? Pakai air. Lianahu karena sedene kelakon iku ruya diriwayataken anu saking Kanjeng Nabi, anahu sedene Nabi iku kana ana sapa Nabi iku yuftiru berbuka sapa Nabi qabla ayusalliya. Kalau kita puasa hendaknya kita berbuka dulu baru salat maghrib. Jadi salat maghribnya setelah berbuka. Nabi itu senantiasa berbuka dulu baru salat maghrib. Qabla ayusalliya ala rutobatin ing atase beberapa rutob. Nabi biasanya berbuka beberapa rutob kemudian baru salat maghrib. Buka itu tidak harus makan loh ya. Buka itu pokoknya kita membatalkan puasa udah buka. Cuma sayangnya kita itu biasanya urung makan nasi, rong piring, urung buka lah cuma kolek sak mangkok. Buka mbak? Belum. Kayak buka itu makan. Padahal berbuka itu apapun yang kemudian bisa membatalkan puasa itu buka. Nabi itu berbuka dengan beberapa rutob saja. Fa'ilam yakun mongko lamun ora ana apa rutob ya fatamratun kemudian beberapa kurma. Nabi berbukanya dengan beberapa kurma, beberapa rutob. Fa'ilam yakun, nah ini Nabi pertama rutob beberapa, rutob gak ono tamer kurma nggak ada juga. Ternyata Nabi pernah buka itu rutob gak ono, kurma gak ono. Fa'ilam yakun lapo hasa mongko minum sapa Nabi hasawatin ing beberapa tegukan. Jadi beberapa teguk air minum. Kalau kita yo sak morong ya. Nah, minum kan akeh banget. Nabi hanya beberapa tegukan manin saking air. Jadi gak langsung makan nasi. Carilah makan-makan yang minum dulu yang manis, kemudian salat maghrib, setelah itu berbuka pakai nasi kalau memang pakai nasi.
Itu etikanya sok puasa. Wa qala alaihi salatu wassalam, idza kana nalikane ono sapa ahadukum, kata Nabi begini, kalau kalian puasa, idza kana nalikane ono sapa ahadukum iku iman puasa, kalau kalian lagi puasa fal yuftir, mongko hendaknya berbuka sapa man ala tamri ing atase kurma. Kata Nabi, biasakan buka kurma. Kalau sekarang nggak punya ya bisa beli di toko Arab, atau biasanya neng supermarket banyak ya, Indomaret atau apa. Sekarang banyak kurma. Nggak zaman Ustaz dulu harus ke Surabaya. Kalau nggak neng Ampel nggak satu kurma. Dan itu tuh kurma yang itu biasa nih corah itu, saya nggak begitu enak. Biasanya beberapa tahun kemarin kayaknya Saudi bagi-bagi kurma. Tahun ini enggak. Mungkin karena masih pandemi ya. Sehingga saya sebelum pandemi itu kita pernah atau dulu dapat banyak untuk santri. Fal yuftir ala tamri fa ilam yajid, kalau nggak punya kurma apa? Fa ilam yajid mongko lamun ora nemu sapa ahad ya fa alal ma'i. Mongko silakan berbuka dengan air fa alal ma'i. Mongko dengan pakai air. Fa inal ma'a krana sedune air iku tahurun suci. Dengan berbuka dengan air maka itu akan menggelontorkan segala sesuatu yang tidak baik. Itu yang keempat, berbuka pakai rutop atau pakai kurma atau pakai air. Itu yang masuk pertama dulu. Nah setelah itu silahkan diteruskan dengan nasi, dengan pecel apa-apa, silahkan. Itu yang keempat. Yang kelima, al-khomisu wasadisu, yang kelima dan enam, takjilul fitri, mempercepat berbuka kalau sudah waktunya loh ya. Kalau sudah waktunya maghrib, silahkan segera berbuka. Jangan merasa, Ustaz saya kan masih kuat. Enggak, segeralah berbuka. Mempercepat berbuka, wa takhirus sahuri, lan mengakhirkan sahur. Kalau berbuka segera, kalau sahur nanti akhir. Kalau Anda ini sahurnya jam berapa? Oh, nggak pernah dengar sahur. Sahurnya dilambatkan sampai menjelang imsak. Itu yang biasa dilakukan oleh Nabi. Jadi imsaknya jam berapa? Kalau kita jam 4 ya, jam 4.10 ya. Nah, berarti sahurnya menjelang jam 4. Maghribnya begitu adzan langsung buka. Liqaulihi, karena dawe Nabi, tasaharu sahura sapa sira. Fa inna fis sahuri, karena iku ing dalam sahur barokatan, ana keberkahan. Kata Nabi, biasakan sahur walaupun mungkin kita kuat tanpa sahur. Tetapi kita dianjurkan untuk sahur. Itu etika puasa, sunnah puasa. Sahur karena apa? Di dalam sahur ada keberkahan. Akhrajahu Abu Daud, At-Tirmidzi dan seterusnya. Faqala alaihi salatu wassalam, la yazalu, terus-terusan sapa nasu manusa iku bi khairin, dalam keadaan baik. Kata Nabi, seseorang kita itu akan senantiasa baik ma'ajalu, selama mendahulukan sapa man al-fitra ing berbuka. Selama kita kalau waktunya maghrib segera berbuka, insya Allah kita akan dalam keadaan baik. Bukhari Muslim. Waqala alaihi salatu wassalam, qala ngendika Allah sapa Allah Ta'ala, ahabu ibadi, utawi luweh dicintai dari hambaku ilayya maring ingsun. Maksudnya salah satu yang disukai Tuhan, yang disukai Allah dari kita itu siapa? Ajaluhum, orang yang paling cepat fitron, berbukanya. Jadi artinya kita berbuka cepat itu disukai oleh Allah SWT. Tapi tentu kalau sudah waktunya adzan, dan adzannya waktunya kita, bukan kita neng Malang adzan Bali digawe. Enggak, kalau sudah waktunya adzan segera berbuka, enggak usah nunggu. Walaupun hanya setengah air tadi yang saya bilang, berbuka tidak harus makan nasi banyak. Yang penting ada sesuatu yang membatalkan puasa, itu sudah cukup. Kalau pengen misalnya kalau Anda berbuka di mana? Di kafe atau di mana, biasanya lain antri banyak.
Kalau udah waktunya adzan ya segera aja buka. Nah, sambil nunggu makanan. Tapi paling nggak sudah buka dulu, nggak usah nunggu yang lain. Kata Allah Ta'ala, salah satu yang disukai Allah adalah orang yang cepat bukanya. Waqala alaihi salatu wassalam, la yazalu, akan terus-terusan sapa ad-dinu, agama iku zahiron, tampak baik. Kata Nabi, perilaku agama, umat beragama itu akan senantiasa tampak baik ma'ajalu, selama mempercepat sopan nasu menuso al-fitrah yang berbuka. Sikap segera berbuka itu akan membuat tidak ada keluhan di dalam beramal puasa di dalam agama. Li'anna Yahuda, karena saat temannya orang Yahudi, wa Nasara lan orang Nasrani iku yuakhirun, mengakhirkan. Kita nggak tahu kalau di hadis ini dikatakan mungkin tradisi zaman dulu ya. Orang-orang Yahudi, Nasrani itu sudah waktunya berbuka sih, nggak tahu lah ngapain, nggak segera. Kalau kita diajarkan segera. Akhrajahu Ahmad. Qala Amr ibnu Maimun. Karena ono sapa ashabun Nabi, sahabatnya Nabi, iku ajalun nasi. Para sahabat itu adalah ajalun nasi, orang yang paling cepat apane iftaron, oleh berbuka. Para sahabat Nabi itu cepet banget bukanya. Begitu kentong maghrib adzan, mereka langsung berbuka. Wa abta'uhum, tetapi nih yang paling lambat, berbuka cepat. Kalau lambat apane sahuron, ketika sahur. Sahurnya gak jam 12. Jadi menjelang imsak. Rawahu Abdur Razzaq. Wa innama akhara wa innama akharal sahuri, yang mesti utawi mengakhirkan sahur. Apa manfaatnya mengakhirkan sahur? Litakwiya, dia tawakkiya, supaya gawe kuat bi kelan sahur ala saumi, ing atase puasa. Kata disampaikan di sini salah satu fungsi sahur kenapa harus telat, untuk lebih kuat kalau poso. Kailayas haduhu, sehingga tidak memberatkan hu ing man apa saumu poso. Fatak aduhu, kemudian menjadi duduk hu ing man ala kasirin, ing atase sebagian besar minato ati, saking ketaatan. Karena itu sahur penting. Jangan sampai nanti poso gak kuat nyongkok kuping, saking gak kuat ininya. Nah, santri biasanya kan kalau bawa telinga kan masih bisa. Yang gak kuat biasanya ngangkat hidup, jadi ngantuk, gak kuat melek. Nah, kita disarankan sahur, dan sahurnya itu menjelang akhir, sehingga kemudian kita tidak merasa berat, sampai kemudian hanya bisa duduk, gak kuat kemana-mana. Wakana, nah ini wakot kana lan teman-teman ono bainas sahuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalau kita lihat sahur itu di kapan, diakhirkan itu kapan, sampai kapan. Nah, ini contohnya Nabi. Wakana lan wakot kana teman-teman ono apa bainas sahuri Rasul, antarane sahuri Nabi. Nah, kalau kita belajar dari sahuri Nabi, wa bainas salatihi, lan dalam antara salat subuh Nabi. Jadi antara sahur dengan subuh itu qadra khamsina ayatan, sekitar membaca 50 ayat. Berarti berapa menit? Kita baca Yasin itu berapa? 80 ya? Yasin itu 80. Kita baca Yasin berapa menit? 15 menit? Anggap 15 menit. Berarti Nabi itu sekitar sahurnya begitu. Berarti kalau jam 4 itu imsak, jam 4.10 imsak, sekitar jam 4 beliau sahur. Karena setelah selesai makan, itu hanya sekitar baca Al-Quran sekitar 50 ayat. Itu masuk subuh. Ya berarti imsak toh. Imsak itu kan 10 menit. Berarti menjelang imsak. Kalau dulu kita, Ustaz itu masak. Mulai sanawiyah masak sendiri. Mondok masak, aliyah masak.
bahkan sampai S3 masak. Nah, Anda kan sudah nggak ada yang masak, tinggal klik-klik GoFood. Terus saya dulu masak sampai S3 itu masih masak, nggak masak itu setelah nikah, tapi akhirnya merusak itu. Begitu nikah, karena ibu yang masak, akhirnya sekarang ilmu masak hilang, kabeh lali. Ya aku masak sing enak, wis lupa sekarang. Padahal dia Ustadz pinter masak. Jadi pernah suatu ketika kita pas masak di Aliyah, bangunnya ketelatan. Begitu imsak itu nasi baru matang sama lauknya. Coba kalau nggak dimakan Eman, akhirnya kita balapan. Satu kamar itu masak bareng 6 orang sekamar. Langsung di sokne nampan, sak lawe. Ini kompetisi luar biasa. Pokoknya bagaimana kita secepat mungkin menghabiskan nasi sak nampan. Begitu selesai langsung Allahu Akbar subuh. Ini pengalaman kalau di pondok dulu luar biasa. Gitu pernah. Tapi intinya kembali ke sini, kita biasakan sahur, dan sahurnya kalau bisa itu mepet ke belakang. Dalam hadis Bukhari Muslim ini dikatakan Nabi biasanya kalau sahur, beliau setelah selesai sahur itu sekitar baca Al-Quran qadra khamsina ayatan, sekitar 50 ayat, atau baca Yasin itulah. Sekitar itu berarti sekitar 10 menit setelah beliau sahur itu langsung berbuka adzan subuh. Itu waktu sahur. Beliau nggak ada jam, tapi ini kan mudah banget, sekitar 50 ayat, berarti sekitar 10 menit atau 15 menit. Wa innama ajala, wa innama ajala atau ajul fitri atau ujila, didahulukan apa al-fitru, berbuka, li anal ju'a krana satemene lapar, wal aksa lan haus, iku rubama dorobahu, terkadang memberatkan. Lapar dan dahaga itu kadang membuat puasa kita itu berat. Karena itulah kita disarankan segera berbuka ketika sudah waktunya. Fala wajah, mongko tidak ada alasan ila ibtalin nafsi, tidak ada dasar, tidak ada solusi ila ibtalin nafsi, maring menekan nafsu, lidzalika maring tadi sudah berat tadi, ma'anahu karena saat temene kelakuan iku lakurbata, tidak ada ibadah fihi dalam ibtalun nafsi. Waqat ru'ya, karena itu kalau sudah waktunya puasa, berbuka segera buka, kalau waktunya sahurnya di belakang. Kalau Anda baca di beberapa sosial media, ada ijazah dari Allahyarham guru sekumpul kalau nggak salah, agar kita kalau puasa nggak merasa haus. Itu di akhir sahur, biasanya ada sahur, kemudian di akhir sahur minum air. Sebelum air itu diminum dikasih doa, dibacakan inna a'tainakal kautsar, dibacakan inna a'tainakal kautsar 7 kali, kemudian ditiupkan ke air, kemudian diminum dengan niat sifaan, obat. Kalau nggak salah di dalam ijazah itu dikatakan air yang dibacakan doa, dibacakan inna a'tainakal kautsar 7 kali, kemudian didoa sebagai sifat, itu akan seperti kita minum telaga kausarnya Kanjeng Nabi, sehingga kemudian setelah minum kita tidak akan haus dan tidak akan merasa berat ketika puasa. Dibaca setelah sahur. Jadi setelah sahur menjelang pagi, kemudian terakhir baca itu. Yo enggak terakhir, ya terserah, pokoknya inilah diwoco. Kok kadung terakhir lupa. Kadung ngentek no sahur, wah nanti aja, ternyata lupa. Pokoknya dibaca itu inna a'tainakal kautsar 7 kali, kemudian ditiupkan ke air, kemudian minum dengan ada doanya juga. Ustaz lupa, tapi doa itu intinya begini, kita mohon pada Allah agar air yang kita minum itu menjadi sifat, menjadi obat.
insya Allah puasa kita lancar, insya Allah tidak akan merasa berat. Ini penting mungkin untuk yang di daerah panas. Kalau di Malang kan nggak begitu berat Anda. Apalagi suka kuliah pakai online. Pakai online yang muncul boneka kepala dikerudungi. Kayak ngarep HP, wongnya turu nih tadi. Nah, top tenan. Jadi untuk daerah panas mungkin tidak mudah puasa, biasanya cukup berat. Itu salah satu ijazah yang kita bisa lakukan. Waqat ru'ya lan teman-teman diriwayataken sapa ba'du dzarafais salafi. Sebagian orang pinternya kelompok salaf yakulu makan fisuki dalam pasar. Anda masih ingat makan di pasar itu tidak bagus. Kalau kita baca taklim ya, kita makan di pasar itu tidak bagus. Tapi sebetulnya bukan pasarnya. Karena di pasar itu biasanya tidak cukup higien. Anda bisa lihat toh, di pasar itu kan semua serba minimalis. Apalagi kayak, maaf ya, yang warung-warung pinggir jalan, itu kan antara cuci piring dan ini pakai pupuk-pupuk, kan gitu aja. Biasanya tidak cukup higien. Karena tidak cukup higien inilah yang kemudian para ulama menyarankan cari warung yang lebih bagus. Warung rumahan itu lebih bagus, cara nyuci, cara masak lebih bersih daripada warung yang pinggir jalan. Nah, ini sebagian ulama itu ada yang kemudian kalau waktunya buka dimanapun, walaupun yang pasar, mereka yo mangan. Kenapa? Agar tidak kemudian tadi mengikuti hadis Nabi, kalau waktunya buka, segeralah berbuka. Sampai segitunya. Dengan segera berbuka, maka kita menjadi mudah. Sama dengan kalau Ustaz sering nyampaikan, kita jangan pernah keluar rumah dalam kondisi lapar. Itu kalau dulu sejak Ustaz kecil, Ustaz sama adik-adik itu semua dibiasakan oleh Mbak Ibu. Kita tidak boleh, jadi mau kemana gitu, mau pergi kemana, Ibu itu mesti bilang makan dulu. Walaupun mau kondangan, mau diundang kondangan, kenduri, itu makan dhisik. Kenapa? Karena ketika kita sudah kenyang, kita nggak akan kepikir apakah kalau di kenduri itu kasih makan atau tidak. Kalaupun dikasih makan, kadang kan bisa saja terlama. Iki kadung gak mangan kok omah. Ternyata makannya nggak keluar-keluar. Begitu keluar, asin. Akhirnya kan kita wis grundel ngerasani sing di omah. Coba kalau Anda kenyang, kita nggak akan kepikir itu. Pernah tuh kita diundang, siapa tuh dulu? Kita yang diundang jauh sampai tempat nikahnya dia, ternyata makannya telat banget. Coba kalau kita nggak makan di jalan, nggak pingsan. Kemudian makan siangnya sampai 3:30. Nah, itu artinya kita diajarkan segera makan kalau waktunya berbuka. Sampai di sini para ulama pun mestinya makan di pasar itu tidak etis. Tetapi karena tadi untuk menghindari sesuatu yang lebih tidak baik, maka harus makan aja. Yang penting kemudian kita nggak kepikir macam-macam. Kalau Ustadz dulu pokoknya kemanapun makan, walaupun diundang kenduri. Tapi kalau kita yakin, oh nanti akan dapat makan, biasanya kemudian ya udah makan aja sedikit. Tapi jangan sampai kemudian kita tidak makan, karena kalau kita lapar biasanya akan tomak. Wah, ini mesti enak. Padahal ternyata gak enak. Akhirnya kalau sudah begitu, pikiran gak baik itu rawan muncul. Nah, karena itulah kita biasakan kenyang, sehingga kita merasa cukup, tidak terganggu oleh apapun. Ustaz dulu kalau mau diajak silaturahmi ke rumahnya Mbah, coba. Rumahnya Mbah, padahal itu di rumah Mbahnya sendiri. Itu sebelum sampai rumah, biasanya kita naik angkot umum ya. Dulu zaman kecil naik dokar. Dari rumah kita ke rumahnya Mbah itu ada 15 kilo. Nanti di Lengkong, nama tempat itu, kita makan. Mau ke Mbah, itu sebelum nyampe Mbah itu mampir makan dulu.
Kenapa? Sehingga nanti di rumah mbah itu kita wis nggak kepikir makan karena kita udah kenyang. Jadi ojo koyo nanti kalau Anda udah punya anak, terus kok sama masak mangan ngene bae. Nah, putune diajari karena rumahnya dekat dengan baik. Enggak. Kalau bisa, marilah kita jaga anak-anak kita itu kenyang di rumah. Sehingga kemudian dia tidak akan kepikir macam-macam di luar rumah. Orang kalau sudah kenyang, dia tidak akan mikir. Karena dia sudah tercukupi kebutuhannya. Nah, kalau lapar, itu macam-macam akhirnya. Nah, ini sampai segitunya. Beberapa ulama salaf dulu yakulu makan fisuki dalam pasar. Sampai begitunya. Agar kemudian mereka bisa mengikuti sunnah Rasul begitu waktu berbuka langsung buka. Fakilah kemudian ditanyakan lahu maring ba'du fidalika. Kenapa mereka kemudian makan di pasar? Fakola mutiluluhoni utawi mengawasi orang kaya itu zulmun, kezaliman. Jadi maksudnya begini, kalau dia kenyang saya nggak perlu mikir pada ngerasani wong sugih. Ini kok gak berbagi buka. Biasanya kita lak urung buka ndelok wong sugih kok enak. Karena itu kemarin muncul gerakan tidak pamer berbuka. Biasanya poso kan muncul toh sahur pakai apa, buka pakai menu banyak. Kita lupa di luaran sana tidak sedikit orang yang bukone itu seadanya. Jangan mudah nge-share kemewahan kita. Karena di sana banyak yang membaca status kita yang mungkin secara ekonomi tidak seberuntung kita. Kalau kita berbagi, kalau kita punya kelebihan rezeki, berbagi aja lah. Nggak usah memamerkan keenaan dan kemewahan ketika berbuka. Bukannya mau macam-macam. Di foto, alhamdulillah kita buka. Kalau pengen di-share di-share sak grup keluargamu aja. Karena kita nggak tahu. Yang pasti kan masyarakat kita dengan pandemi ini luar biasa. Banyak yang sangat membutuhkan. Sehingga kemudian tidak menyakiti perasaan mereka. Nah, ini dengan segera makan, maka kata sebagian ulama, maka dengan saya segera makan, saya tidak akan berpikir yang macam-macam pada orang kaya. Karena saya sudah cukup. Artinya puasa mestinya begitu. Jadi konteksnya tadi adalah dengan berbuka segera dan sahur belakangan, itu puasa kita menjadi kuat dan kita sehingga tidak kepikir sesuatu yang nggak baik. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna nafi'an ya hakihna wa faqihna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.